dakwaannya tadi kalau menurut kami sangat baik, apresiasi tertinggi-tingginya kepada penuntut umum. Dengan penuh keberanian, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran semata-mata demi tegaknya hukum di Indonesia ini. Nah, itu adalah salah satu atau salah dua dari sejumlah dugaan tindak pidana yang dilakukan. Sudah resmi, Palu diketuk oleh Majelis Hakim. Tanda dimulainya babak baru sidang Dr. Tifa selaku terdakwa dalam polemik dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ya, sidang pokok perkara Dr. Tifa kembali bergulir dengan agenda pembacaan dakwaan baru pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ketika ditemui oleh awak media pasca sidang, Yakub Hasibuan selaku kuasa hukum sang mantan presiden mengungkap apresiasi sebesar-besarnya kepada jaksa penuntut umum. Yakub bahkan menyebut dakwaan baru ini disusun dengan sangat rapi dan sangat runtut. Jadi semua hal-hal yang sebelumnya itu diminta diperbaiki itu atau masih kurang tepat menurut majelis hakim sudah diperbaiki. Sehingga dakwaannya tadi kalau menurut kami sangat baik, apresiasi tertinggi-tingginya kepada penuntut umum, disusun dengan sangat baik, dengan sangat runtut. Tadi kronologinya juga dijelaskan dengan baik, tindakan-tindakan terdakwa yang dijelaskan dengan baik, dugaan tindak pidana juga dijabarkan dengan baik, dimulai dari tuduhan-tuduhan mengenai bahwa foto di ijazah Pak Jokowi adalah Dumatno, tadi mungkin kita bisa dengar bersama. Ada juga dari ijazah Pak Jokowi tulisan Prof. Ahmad Sumitro seharusnya tidak seperti itu. Nah, itu adalah salah satu atau salah dua dari sejumlah dugaan tindak pidana yang dilakukan. Namun ada yang menarik, Yakub menyebut tidak akan ada lagi yang namanya putusan selah dalam perkara ini. Artinya, bila Dr. Tifa mengajukan perlawanan, semua itu tidak akan diputus di tengah jalan, melainkan disatukan dan diputuskan bersama-sama di putusan akhir. Tidak ada lagi jeda, tidak ada lagi ruang untuk berhenti di tengah proses. Dan sebagaimana dalam KUHP baru juga, kalau ini sudah menjadi versi yang kedua, dakwaan yang sudah diperbaiki, tindak lanjutnya boleh saja ada perlawanan. Sebagaimana tadi disampaikan, sidang berikutnya adalah tanggal 17 September. Namun setelah itu tidak ada putusan selah. Sehingga putusan mengenai perlawanan tersebut akan disatukan dan diputus bersama-sama di putusan akhir. Jadi setelah tanggal 17 tersebut akan langsung masuk kepada pembuktian, yang mana jadwalnya kami masih menunggu dari majelis hakim. Jadi kami sangat berharap bahwa sidang ini dapat berlangsung dengan efektif, dengan baik. Tanggal 17 September nanti juga diikuti langsung selanjutnya dengan masuk pokok perkara. Namun, di balik apresiasi tersebut, ada satu hal yang paling dinanti oleh sang Presiden ke-7. Bukan sekedar jalannya sidang dan kepastian hukum atas laporannya, tapi kesempatan untuk bicara langsung dan menunjukkan bukti asli di hadapan majelis hakim. Satu lembar ijazah menjadi taruhan besar bagi seorang mantan orang nomor 1 di Republik ini. Dan bagaimana dapat dijelaskan? Tentunya dengan masuk ke pokok perkara, Pak Jokowi juga sudah berulang kali menanyakan kepada kami kuasa hukumnya kapan pembuktiannya, kapan saya bisa hadir dan menunjukkan ijazah asli saya kepada majelis hakim dan juga rakyat Indonesia. Pak Jokowi sudah berulang kali juga menyatakan siap hadir, walaupun dari pihak Dr. Tifa dan kawan-kawan masih sering memframing seakan-akan Pak Jokowi takut tidak akan hadir. Tapi kami menegaskan kembali dalam kesempatan ini bahwa Pak Jokowi akan hadir, karena kepada kami pun beliau sudah menanyakan berkali-kali kapan sidang yang dapat menghadirkan Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Hal yang paling penting adalah kami dan tentunya terutama Pak Jokowi, klien kami sudah tidak sabar ingin perkara ini cepat dituntaskan. Di tengah optimisme itu, Yakub Hasibuan pun coba menjawab pertanyaan besar lain yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Tentang berapa lama rentetan sidang ini akan berjalan. Apakah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun seperti yang selama ini dikhawatirkan. Dengan tegas, Yakub memberi gambaran, waktu maksimal 6 bulan. Memang seharusnya maksimum itu kan 6 bulan menurut saya. Tapi kembali lagi ini tidak ada penahanan, bisa jadi lebih cepat juga. Itu semua wewenang dari majelis hakim, tapi mudah-mudahan tentu kami sebagai perwakilan dari korban berharap perkara ini diselesaikan secepat-cepatnya, sebaik-baiknya, selengkap-lengkapnya, setuntas-tuntasnya. Sehingga apapun putusan nanti, tidak ada pihak lagi yang dapat mempermasalahkan mengenai ijazah asli Pak Jokowi.
Dalam kesempatan itu pula, Yakub Hasibuan membahas isu lain yang tak luput dari sorotan, yakni kabar terkini mengenai setumpuk upaya pra-peradilan yang memberikan warna tersendiri dalam kisruh berkepanjangan ini. Seperti diketahui, belum lama ini Mahkamah Agung juga sudah mengambil sikap dengan menerbitkan SEMA, peraturan baru yang diharapkan membawa kepastian. Lantas, seperti apakah tanggapan pihak Joko Widodo atas itu semua? Dan juga mengenai pra-peradilan, mungkin rekan-rekan juga sudah melihat bahwa Mahkamah Agung sudah mengambil sikap juga bahwa pengertian mengenai pra-peradilan itu boleh dilakukan berkali-kali itu juga sudah dibatasi. Yang artinya bahwa di mana di KUHP itu kan diatur bahwa seakan-akan kalau ada pra-peradilan pokok perkara tidak boleh jalan. Ternyata maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya ketika ada pokok perkara namun masih ada pemeriksaan pokok perkara, itu yang tetap harus diperiksa. Sehingga kalau dulu-dulu ini kan kalau ada pra-peradilan kemudian ya mungkin aparat penegak hukum langsung melimpahkan sehingga gugur. Sekarang tidak bisa seperti itu. Maksudnya kalau masih ada prapit dilimpahkan, prapit tetap harus diperiksa. Tapi bukan berarti kalau sudah dilimpahkan prapit bisa diulang berkali-kali, tidak seperti itu. Jadi saya rasa itu cukup clear. Mudah-mudahan ini bisa perkaranya cepat selesai, masuk pokok perkara dan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, khususnya untuk korbannya itu Pak Jokowi. Akan tetapi di balik optimisme kubu Jokowi tadi, ada sisi lain yang tak kalah menarik untuk disimak. Dr. Tifa, sang terdakwa, punya versi cerita dan pandangannya sendiri. Dokter mengaku kecewa lantaran banyaknya kejanggalan yang terjadi dalam perkara ini. Mulai dari keputusan majelis hakim yang menerima perbaikan dakwaan dari para jaksa, hingga munculnya SEMA di tengah upaya pra-peradilan. Meskipun begitu, Dr. Tifa tetap patuh menjalani proses hukum yang ada. Ia siap duduk di bangku terdakwa dengan penuh kesabaran. Anyway, anyhow, hari ini terjadi. Ya, saya dengan patuh seperti yang selama ini saya lakukan, patuh dan taat hukum untuk mengikuti sidang pokok perkara. Dan kembali lagi ditetapkan sebagai terdakwa. Artinya saya menjadi orang bebas hanya selama 3 hari aja. Nggak apa-apa, oke, nggak masalah. Ada 1 kursi tersedia, saya duduk di situ. Dengan penuh keberanian, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran, semata-mata demi tegaknya hukum di Indonesia ini. Pada hari ini, saya hadir dan untuk seterusnya, itu bukan hanya sebagai terdakwa, tetapi saya tetap memegang amanah saya sebagai seorang peneliti, sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang akademisi. Saya akan gunakan setiap sidang ini sebagai sebuah studi observasional, sebagai riset yang akan saya kaji, saya akan analisis, saya akan publikasikan. Supaya seluruh masyarakat Indonesia juga masyarakat internasional tahu bagaimana hukum, tata cara, prosesnya, prosedurnya itu ditegakkan. Walaupun mengaku siap menghadapi semuanya dengan lapang dada, bukan artinya Dr. Tifa akan diam begitu saja menghadapi kelanjutan sidang dengan apa adanya. Ya, telah tercetus satu langkah besar yang diwacanakan Dr. Tifa, yakni mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Lantas seperti apakah tanggapan pihak Jokowi? Serta bagaimanakah pula penjelasan Dr. Tifa soal rencananya itu? Nah, inilah sebetulnya mendasari kami akan melakukan berbagai macam advokasi ya kepada lembaga-lembaga terkait yang memang kami wacanakan ya. Kami belum eksekusi tetapi kami wacanakan untuk judicial review-kan ini ke MK. Kenapa? Karena supaya tidak terjadi lagi pada anak bangsa yang lain. Ya memang silahkan saja berdasarkan SEMA tersebut, silahkan saja. Namun kan sudah ada arahan dari Mahkamah Agung. Hasilnya seperti apa? Dan tidak akan menghambat pokok perkara, itu yang sebenarnya yang paling penting. Kami tidak pernah mempermasalahkan mau 5 kali, 50 kali, ya silahkan saja. Tapi kami tidak mau sampai pokok perkara ini ditunda hanya karena adanya prapit yang berkali-kali. Karena itu kan tentu adalah hak korban yang sangat dirugikan di situ. Terlepas dari itu semua, masih ada satu persoalan lain yang sempat memancing perdebatan sengit di ruang sidang kemarin. Ya, pihak Dr. Tifa merasa sangat keberatan lantaran hingga detik ini berkas BAP belum juga diberikan kepadanya. Padahal berkas itu merupakan cikal bakal dari dakwaan terhadap Dr. Tifa yang dibacakan kemarin. Nah, salah satu yang tadi diprotes yang sudah disampaikan oleh advokat kami, Bapak Dr. Muhammad Taufik, yaitu bahwa dan juga diprotes oleh koordinator kami Pak Abdul Al-Katiri pada sidang tadi, bahwa sampai dengan hari ini ketika sidang pokok perkara itu sudah jalan, kami belum menerima BAP secara penuh, kami belum menerima hasil laboratorium forensik secara penuh.
Kami bahkan belum menerima penjelasan atau keterangan BAP dari para ahli yang digunakan untuk membuat surat dakwaan ini. Jadi surat dakwaan ini dengan pasal 433, 434, 32, 35 itu menggunakan ahli, menggunakan hasil laboratorium forensik yang tidak ada di tangan kami. Padahal itu diatur sama KUHAP. Alhamdulillah tadi hakim menyetujui kami. Kekecewaan Dr. Tifa atas polemik penyerahan BAP itu sejatinya juga didasari atas salah satu ucapan jaksa yang mereka nilai keliru. Menurutnya, penyerahan BAP adalah kewajiban yang seharusnya tidak bisa ditawar. Bukan persoalan kebaikan hati seperti yang diucapkan jaksa dalam persidangan kemarin. Dan tentunya bukan hanya Dr. Tifa yang bersuara. Kuasa hukumnya Muhammad Taufik ikut menegaskan hal serupa. Saya tidak wajib, kalau tidak wajib, ya ngapain kalian dakwa kami? Kebaikan hati. Ya kalau nggak wajib ngapain dakwa kami? Kan jadinya orang datang ke pengadilan jadi bingung dong kalau menyerahkan BAP. BAP itu bagian dari dokumen pemeriksaan. Kenapa harus diberikan? Karena dalam rangka due process of law, bahwa KUHAP yang baru itu menganut asas due process of law. Boleh menetapkan tersangka, tetapi dengan cara-cara tidak melanggar hukum. Misalnya, buktinya tidak boleh diselundupkan, buktinya diperoleh dengan cara yang wajar, buktinya tidak boleh dipalsukan, buktinya diperoleh dengan cara yang benar. Menariknya, sengketa BAP ini mendapatkan reaksi yang berbeda 180 derajat dari pihak Jokowi. Ya, bertolak belakang dari reaksi Dr. Tifa yang berapi-api, Yakub Hasibuan justru menghadapinya dengan santai. Apalagi, ia menilai bahwa ini bukan urusan kubu Jokowi untuk ikut campur, melainkan ranah antara jaksa, terdakwa, dan majelis hakim. Karena bagi pihak Jokowi, sengketa BAP ini hanyalah dialektika persidangan. Yaitu adalah dialektika persidangan yang tentu semua kami serahkan kepada para pihak yang bersidang. Kepentingan kami sudah diwakili oleh penuntut umum dan majelis hakim juga sangat tegas bersikap, sehingga kita lihat tadi majelis hakim juga sudah memerintahkan kepada penuntut umum sebelum perlawanan mohon diserahkan berkasnya. Dan saya rasa ini hal yang biasa dalam persidangan dan saya yakini itu juga bukan masalah yang besar dan itu akan diselesaikan. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengar kan. Tapi saya ingin mengatakan jaksanya pelajari lagi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 231/Romawi 23/2025. Baca lagi tentang pasal 153 KUHP baru. Di situ berbunyi sehari setelah pemeriksaan di dalam setiap tingkat pemeriksaan, apakah itu di polisi, di jaksa, maka wajib diberikan. Oleh karena itu tadi hakim mengkonstatir dan saya meminta teman-teman nggak usah didebat pernyataan jaksa tentang wajib. Nanti jadinya debat kusir, telur sama ayam duluan mana. Nggak selesai-selesai ya. Dari saya cukup itu barangkali.